Oo, gemiyi vuruyorlar. من به گازه شهرانو زدم. همینطوری دارن میزنن. ما چه گناهی کردیم تن بدنمون باید بلرزه؟ واو مشوش لما بعدها زور غدار. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Armory? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan yang maha kuasa. Nah, kembali lagi bersama kami dalam program Armory Talks, tentu saja di channel YouTube Armory Reborn. Nah, Sobat Armory, menyusul serangan Amerika Serikat yang kita baru saja saksikan ke 3 situs nuklirnya Iran. Kami sengaja hadir untuk mengajak Anda semua bincang-bincang terkait topik tersebut. Nah, saat ini di tengah-tengah kita sudah hadir seorang narasumber kompeten. Beliau adalah pakar geopolitik dunia sekaligus Dewan Pakar South China Sea Council atau SCSC. Beliau adalah Prof. Banyu. Kita langsung sapa beliau, Sobat Armory. Prof. Banyu, apa kabar Prof. Banyu? Halo, selamat sore. Apa kabar? Sore. Pak Darwin, sehat? Sehat ya Prof. Banyu? Ya, terima kasih diundang kembali nih di Armory Reborn Iya. Talks. Kami juga terima kasih banyak nih Prof. Banyu. Di tengah kesibukan yang padat, mau meluangkan waktu, hadir di tengah-tengah Sobat Armory Reborn. Lagi di mana nih Prof, kalau boleh tahu? Siap. Kenapa? Lagi di mana ini Prof. Banyu? Di rumah. Oke. Lagi di rumah. Prof. Banyu, itu tadi ya, di awal saya udah sempat sampaikan, kita hari ini ngobrol-ngobrol seputar yang lagi rame. Amerika Serikat menyerang 3 situs nuklirnya Iran. Ini lagi rame. Ini apa? Ya. Jadi kita mau melihat ini dari sudut pandang geopolitik. Nah, langsung aja Prof. Bagaimana Prof. Banyu melihat serangan Amerika ke Iran dapat mempengaruhi stabilitas keamanan di Timur Tengah dan sekitarnya, Prof? Oke, wah, Mas Darwis, ini pertanyaan penting sekali ya. Karena sebetulnya ini bukan saja konteksnya mempengaruhi stabilitas regional, tapi juga sudah beyond Middle East ya, Timur Tengah dan bahkan sampai ke dunia. Tapi yang jelas bahwa menurut saya serangan ini akan memicu, sangat mungkin sekali memicu apa yang kita sebut sebagai krisis multidimensi ya, multidimension atau krisis multidimensi, di mana tentu di sini ada serangan militer, kemudian juga akan mengganggu instabilitas jangka panjang, dan tentu yang kita khawatirkan semua tentang pengaruhnya terhadap ekonomi global. Sehingga dalam konteks ini nanti kita bisa lebih detail lagi apa yang dimaksud dengan ekonomi global. Tapi tentunya ini akan memicu perang yang lebih besar dan lebih dalam. Tadi saya perhatikan di beberapa berita bahkan pemimpin Iran Ayatollah Khamenei itu sudah menyatakan 50.000 pasukan Amerika Serikat di Timur Tengah itu menjadi target. Bahkan dia juga menyatakan bahwa setiap warga negara Amerika Serikat itu harus hati-hati sekarang karena akan juga menjadi target dari Iran. Oleh karena itu perang akan makin dalam, makin meluas, sementara rivalitas antara
Amerika Serikat, Cina, Rusia juga akan makin intensif. Jadi rivalitas negara-negara besar itu akan makin dalam juga, sehingga Ya. kemudian solusi-solusi diplomatik itu akan semakin sulit juga kita capai. Sehingga dengan demikian tentu pertama adalah akan terjadi dalam konteks regionalnya di Timur Tengah, eskalasi itu akan makin tinggi. Iran kemudian kemungkinan akan sangat membalas, dan di sini juga ada perang proksi kan. Di sini ada Mm, Yaman, ada Syria, ada Lebanon, Houthi, Hezbollah, Hamas mm, juga di Palestina. Jadi ini akan semakin bergulir, ibaratnya efek bola salju akan makin luas dan makin mendalam. Kemungkinan-kemungkinan menjadi semakin instabilitas. Jadi keamanan regional di kawasan Timur Tengah itu akan betul-betul menjadi taruhan. Tentu juga kemudian Iran juga sudah menyatakan akan menutup Selat Hormuz. Jadi ini akan berbahaya sekali karena 30% kita tahu perdagangan minyak global itu melalui Selat Hormuz, sehingga kemudian ini juga akan menjadi makin berdampak pada ekonomi. Harga minyak sekarang mm. 76, kemungkinan akan menjadi 130 atau $150 per barrel. Kemudian mungkin juga perusahaan-perusahaan minyak atau katakanlah tempat penambangan minyak di sepanjang teluk itu juga akan menjadi target, entah itu di Saudi Arabia, Uni Emirat Arab, Kuwait, Mm, sehingga dampaknya pada market pasar minyak dunia juga akan sangat berpengaruh besar. Dengan Iya. demikian juga konteks pengaruh regional di kawasan Teluk itu semakin akan terfragmentasi, karena kita tahu bahwa beberapa negara di kawasan Teluk juga memiliki preferensi yang berbeda antara baik itu kepada Amerika Serikat dan Israel maupun juga kepada Iran. Jadi konteks eh, krisis multidimensi itu akan menjadi sangat sangat besar sekali ke depan, karena juga kita melihat sudah di sini ada kegagalan dalam diplomasi. Sehingga dengan demikian cara-cara damai itu akan semakin sulit eh, kita cari Betul. atau kita upayakan, kecuali kedua pimpinan negara Amerika Serikat dan Iran itu bisa katakanlah menahan diri. Kurang lebih itu, Pak Darwis. Ya, baik Prof. Tadi di awal Prof Banyu sempat menyinggung soal ekonomi global. Terus di akhir tadi juga kami dengar soal harga minyak dunia ya. Ya. Nah, kira-kira secara detail apa yang akan terjadi? Maksud kami dampak apa yang muncul terkait ekonomi global tersebut, kemudian khususnya terkait harga minyak dan perdagangan internasional, Prof. Oke, secara sederhana ya, mungkin kita semua tahu datanya bahwa Iran itu setiap hari itu memproduksi kurang lebih 3 sampai 4 juta barrel ya Wah, per hari ya. Dan bayangkan 3 sampai 4 juta barrel ini eh, dalam konteks perdagangan dunia ini melalui Selat Hormuz. Dan ini adalah bisa 20 sampai 30% perdagangan minyak dunia hmm, itu melalui Selat Hormuz. Sehingga demikian tadi, yang sebagaimana yang sudah saya katakan, kemungkinan harga minyak akan naik. Sudah tentu nanti aftur bensin untuk pesawat juga akan makin naik, sehingga mungkin harga tiket pesawat akan makin naik. Yang juga cukup merepotkan, karena kita sudah adalah negara importir minyak, sudah net iya. importir ya. Kita beli sebagian besar minyak kita itu dari kilang yang ada di Singapura, Pak Darwis. Tapi Iya. sebagian besar minyak yang kita beli dari Singapura itu, tahu nggak sih, di Singapura itu 2/3 minyaknya itu datang dari Iran, Pak Darwis. Jadi kita bisa bayangkan, Oh, iya iya ya, iya jadi iya. kita bisa bayangkan betapa repotnya kita nanti, meskipun nanti ada dari negara-negara lain, tapi sebagian besar itu minyak kita tuh datang dari Singapura, yang mana Singapura sebagian besar minyak yang dia olah itu tadi, yang dia kirim ke Indonesia itu berasal dari Iran. Ya, Mm-mm. sehingga ini yang harus kita perhatikan, waspada, karena ini akan
dalam jangka panjang kalau perang ini terus berlangsung, ini akan dampaknya akan sangat tinggi sekali buat kita. Iya. Ya. Jadi kemampuan pemerintah dalam konteks misalnya subsidi itu akan makin tinggi sekali. Sementara kita tahu bahwa ekonomi dunia belum bisa berjalan sebagaimana mestinya dan kita pun juga sedang tertatih-tatih sehingga nanti dikhawatirkan bahwa pemerintah akan harus memberikan subsidi untuk minyak dan gas bumi yang semakin besar. Nah, ini yang harus kita perhatikan karena 20% seperti yang tadi saya katakan perdagangan dunia itu melalui selat ini dan kemudian ada juga infrastruktur minyak di sepanjang teluk yang juga kemungkinan akan menjadi sasaran drones atau rudal di mana kita juga tahu Houthi ya di Laut Merah itu juga masih sangat berbahaya sehingga dengan demikian akan memang sangat berdampak pada minyak dunia. Bahkan Iran sudah menyatakan bahwa minyak-minyak yang akan dikirim yang akan sampai ke Eropa tidak akan bisa melalui secara dengan aman di Selat Hormuz. Jadi Eropa akan mengalami kerugian minyak yang sangat besar sekali. Belum lagi ditambah bahwa masih ada perang Rusia dan Ukraine, sehingga barangkali yang paling sangat terdampak bukan saja kita tapi juga Eropa. Ya, untungnya ini masih musim dingin, musim panas ya. Kita baru memasuki summer, tapi mudah-mudahan perang ini tidak berlangsung lama. Karena semakin perang ini berlangsung lama, maka nanti kalau sampai memasuki katakanlah musim dingin, Eropa akan sangat terdampak sekali karena persoalan minyak dan gas harga yang sangat tinggi sekali. Jadi dampaknya itu memang akan membuat ekonomi dunia semakin tenggelam ke dalam, Pak Darwis. Belum lagi Artinya, dampaknya pada ekonomi yang lain ya. Artinya dampaknya ini bisa cukup meluas ke hampir seluruh negara di dunia ya, Prof? Oh iya, betul sekali. Terutama juga negara di Global South ya, Eropa, Global South, itu akan berdampak sekali. Nah, ini bicara soal dampak, Prof. Karena dampaknya ini cukup luas gitu ya, muncul pertanyaan. Bagaimana reaksi masyarakat internasional dan organisasi internasional seperti PBB, NATO, dan lain-lain atas serangan Amerika ke Iran ini, Prof? Ya, ini juga ya yang harus kita perhatikan karena sejauh yang saya pahami, Pak Darwis, reaksi dari United Nations PBB itu kan masih sangat terbatas ya. Ya. Masih sangat terbatas, relatif tidak terdengar gitu ya, dan kita cenderung mengatakan bahwa PBB itu mengalami kelumpuhan, paralyzed gitu ya, lumpuh sekali dia. Dia seakan-akan sangat tidak berdaya. Seharusnya kan misalnya saja Dewan Keamanan PBB segera bertindak, tapi kita tahu bahwa di dalam Dewan Keamanan PBB itu sendiri terbagi dalam fragmentasi yang sangat dalam kan dan yang sangat tajam. Misalnya saja di situ ada Amerika Serikat, sudah tentu pasti akan membela Israel, Rusia dan Cina pasti akan veto ya. Tapi di situ masih ada Prancis dan Inggris, 5 negara besar ini kan yang pemegang hak veto. Jadi akan sangat terbelah. Kenapa? Karena Amerika Serikat dan negara-negara Barat akan selalu mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Israel itu sesuai dengan pasal 51 dari Piagam PBB, yaitu apa? Untuk melakukan pertahanan diri, self defense. Tapi tentu argumentasi yang dibawa oleh Amerika Serikat dan Inggris dan mungkin Prancis itu tentu akan ditolak habis-habisan oleh Rusia dan Cina dan oleh Tiongkok. Karena tentu mereka akan mengutuk ya. They are going to strongly condemn ya. Misalnya resolusi yang membela atau katakanlah sikap yang membela Israel. Dan ini mengatakan bahwa ini membutuhkan ini adalah pelanggaran terhadap kedaulatan sebuah negara yaitu Iran dan tentunya harus diberikan sanksi negara yang menyerang itu tadi dan resolusi untuk misalnya membuat usulan-usulan untuk ceasefire, gencatan senjata, sehingga barangkali di sini akan terjadi deadlock ya untuk hak veto. Kemudian kalaupun kita akan melakukannya lewat sidang umum PBB, ya General Assembly, itu relatif dalam sidang umum PBB itu resolusinya tidak bersifat mengikat, non-binding. Sehingga barangkali cuma hanya mengkondem, ya, mengutuk,
tapi relatif tidak bisa berbuat apa-apa di dalam konteks UN. Sementara di kelompok-kelompok yang lain, misalnya saja, relatif tidak bisa memberikan dampak yang lebih besar, karena dalam konteks ini barangkali tindakan-tindakan yang sifatnya bilateral itu lebih dibutuhkan oleh Amerika Serikat dengan Iran, dan ada 1-2 negara yang menjadi pihak mediator, pihak ketiga. Karena untuk misalnya saja, mohon maaf, ketika kita bicara mengenai Oki, saya pikir Oki relatif tidak cukup padu juga, tidak cukup solid, karena ada pembagian, ya ini yang cukup unik di dunia hubungan internasional, khususnya di Oki itu tadi, Organisasi Konferensi Islam, itu ada fragmentasi antara negara-negara yang mayoritas Sunni dan Syiah, Pak Darwis. Iya. Nah, jadi ini juga di dunia Muslim juga agak merepotkan. Sementara di Liga Arab itu ada negara-negara yang sangat anti Iran, ya, tapi juga ada negara-negara yang pro Iran, misalnya saja Irak, Syria, Algeria, ya. Tapi sekali lagi, meskipun pemimpin Arab Saudi, Pangeran Muhammad bin Salman itu mengatakan bahwa kami akan mendukung Iran dalam konteks ini. Tapi sekali lagi, dalam konteks politik, Liga Arab dan Organisasi Konferensi Islam ini juga sangat terbelah, Pak Darwis. Iya. Sementara organisasi kelompok yang lain seperti misalnya gerakan non-blok, di mana kita juga bisa bermain, atau Global South, itu relatif mungkin tidak bisa berperan cukup banyak karena ada Amerika Serikat dan Israel di situ, sehingga banyak juga negara-negara di Global South yang juga tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel. Misalnya kita juga kan agak repot memang ketika kita bicara mengenai Global South, misalnya gerakan non-blok, atau misalnya gerakan dunia selatan, Global South, ketika bicara ini. Sementara negara-negara Eropa sudah jelas tentu dalam konteks NATO dan EU itu juga akan berbeda pandangan. Tapi kemungkinan besar mereka akan mendukung Amerika ketimbang misalnya saja mendukung Iran, yang juga di sana di belakangnya ada Rusia. Jadi kompleks sekali, atau dunia ini betul-betul terfragmentasi, yang sangat rumit, yang nggak pernah bisa kita bayangkan sebelumnya, Pak Darwis. Jadi upaya-upaya, kalaupun ada upaya-upaya gencatan senjata, itu sifatnya lebih bilateral ketimbang kita mengandalkan atau menyandarkan pada organisasi internasional maupun regional, Pak Darwis. It is Oke. very, very Prof. complicated indeed. Iya, betul. Sangat complicated ya, Prof ya. Iya. Nah, kalau kita berkaca apa yang terjadi beberapa hari yang lalu, tepatnya mungkin sekitar seminggu yang lalu ya, Prof, Ya. ketika Israel menyerang Iran, kemudian Iran menyerang kembali dengan ratusan atau bahkan ribuan rudal balistiknya gitu ya. Apa yang kira-kira strategi apa yang mungkin digunakan oleh Iran untuk membalas serangan Amerika ini? Kemudian bagaimana kira-kira Amerika Serikat akan mengantisipasi dan merespon serangan balasan tersebut, Prof? Oke, ini menarik ya, Pak Darwis juga, karena ini adalah hal yang mungkin akan dilakukan oleh Akan Iran. terjadi kemungkinan Iya, ya, Prof? akan terjadi ya. Pertama tentu yang akan pilihan-pilihan. Jadi kita akan bicara mengenai pilihan-pilihan yang dimiliki oleh Iran. Pertama adalah, satu, tentu dia akan membalas secara logika sederhana, membalas dengan serangan militer secara langsung. Betul. Itu pilihan pertama. Jadi dia misalnya tentu akan melakukan sebagaimana yang sudah kita lihat, serangan berupa rudal, kemudian juga drone. Dan target ini yang saya pikir ini agak berbahaya, karena targetnya ini bukan hanya Israel, tapi juga bisa targetnya adalah pangkalan-pangkalan militer Amerika Serikat di Timur Tengah. Nah, kalau ini terjadi, Pak Darwis, ini akan sangat mengkhawatirkan sekali, karena begitu serangan-serangan secara langsung yang dilakukan oleh Iran dengan target yang bukan hanya Israel tapi juga pangkalan militer Amerika Serikat atau Barat, itu akan mendorong kemungkinan tingkat ketegangan dan krisis yang makin dalam lagi. Ya, itu yang pertama. Kedua adalah, kalau Iran tidak melakukan serangan langsung, maka yang bisa dilakukan oleh Iran adalah dengan meningkatkan peperangan lewat proksi. Kita tahu bahwa di Timur Tengah
di sebelah utara Israel itu ada Lebanon, tentu dia akan menggunakan Hezbollah di situ, ya, sebagai proksinya untuk menghancurkan secara tidak langsung eh, Israel. Kemudian juga di bawah itu ada di Yaman, itu ada Houthis, ya. Kemudian di Palestina dia punya Hamas. Jadi pilihan kedua yang akan dilakukan oleh Teheran atau Iran ada pilihan kebijakannya adalah melakukan peperangan yang bersifat proksi, ya, tidak secara langsung. Dan ini prosesnya akan sangat panjang dan ini akan sangat meningkatkan kewaspadaan Israel yang sangat tinggi setiap harinya, ya. Jadi ini yang jadi ada serangan langsung, serangan melalui proksi, atau kemudian juga yang bisa dilakukan adalah ketika kemampuan Iran yang juga sangat mumpuni itu di bidang cyber. Jadi Iran mungkin juga dengan menggunakan kekuatan proksinya menyerang infrastruktur cyber negara Amerika Serikat dan negara-negara Barat. Kemudian tindakan-tindakan ekonomi, misalnya seperti misalnya menutup Selat Hormuz dari sisi ekonomi, ya, sehingga dengan demikian pasar minyak dunia itu akan sangat terganggu, juga termasuk juga supply chain. Jadi dari sisi militer secara langsung, kemudian secara tidak langsung juga dengan menggunakan tindakan-tindakan serangan bersifat ekonomi dan cyber. Dan ini perang ini akan terus berkelanjutan, ya, sehingga dibutuhkan stamina dalam tanda kutip yang juga sangat kuat, bukan saja di Israel tapi juga di Iran. Kemudian serangan-serangan diplomasi itu juga mungkin akan dilakukan dengan membuat public policy, ya, public diplomacy, propaganda, misalnya saja Iran bisa melakukan itu bahwa menyerang negara sudah melanggar aturan dunia, sudah melanggar peraturan hukum internasional, sehingga dengan demikian ini akan mendorong, dan ini sebetulnya akan juga tidak kecil bahayanya, yaitu akan mendorong munculnya Islamic radikal, Pak Darwis, dan memunculkan teroris gaya baru di mana disupport oleh Iran, dan ini dampaknya bisa kemana-mana, ya. Jadi dia akan memunculkan simpati, ya, persaudaraan Islamik, solidarity, mungkin juga dengan menggunakan terorisme, sehingga ketika nanti kita bicara misalnya, mohon maaf ini Pak Darwis, ya, ketika kita misalnya demo tentang pro Palestina, ini sebetulnya pertanyaan berikutnya adalah apakah memang demo ini adalah demo pro Palestina atau demonya pro Hamas Palestina. Ini perbedaannya sangat tipis, sehingga gerakan-gerakan Islamik radikal akan menggunakan topik simpati untuk demo pro Palestina, tapi sebetulnya di dalam itu bermain gerakan-gerakan terorisme atau misalnya radikalisme Islam yang mungkin ini sasarannya tentu adalah negara-negara Barat, sehingga dengan demikian, dan ini mungkin sekali masuk ke wilayah kita, tempat-tempat wisata, sehingga mungkin nanti dampak berikutnya dari ini adalah negara-negara Barat itu akan memberikan travel warning. Jadi peringatan bahwa jangan berkunjung ke negara-negara yang mayoritas Islam misalnya, ya, seperti kita. Sehingga dampak ekonomi tadi ini bukan hanya dari minyak, tapi turunnya jumlah pariwisata. Misalnya Bali gitu kan, itu bisa menjadi sasaran. Seperti bom Bali tahun 2002 misalnya. Nah, sehingga dampak ini akan muncul kembali setelah Iran menggunakan beberapa pilihan-pilihan tadi. Langsung atau tidak langsung, menggunakan serangan cyber atau ekonomi, plus dengan memancing simpati persaudaraan Muslim. Padahal kita tahu bahwa konteks Islam sendiri di Indonesia kan tidak satu antara Sunni dengan Syiah. Golongan Islam di Syiah di Indonesia kan mendapatkan tekanan-tekanan yang sangat tajam. Tapi ini akan menjadi blur, akan menjadi semakin tipis perbedaannya, Pak Darwis. Sehingga ini yang harus kita perhatikan dalam jangka panjang. Itu akan muncul konteks, jadi sel-sel terorisme itu akan mungkin aktif kembali, Pak. Ya, dan ini yang menjadi perhatian khususnya juga kita, karena
justru ini juga nanti akan menambah rumitnya Hmm. persoalan ekonomi politik domestik yang kita Ya. miliki. Kurang lebih seperti itu Pak Darwis. Ya. Nah, tadi Prof Bayu sempat menyinggung dampak dari perang Amerika dan Iran ini bisa berdampak ke negara-negara lain gitu ya. Nah, Ah, bagaimana dengan negara-negara sekutunya Amerika di regional Timur Tengah nih, Prof? Jadi misalnya hmm, kita lihat ada seperti Israel, Arab Saudi gitu ya, serta iya. negara-negara lain di dunia. Kira-kira akan mempengaruhi hubungan Amerika dengan sekutu-sekutunya tersebut atau akan justru malah seperti apa gitu, Prof? Oke. Nah ini juga salah satu dampak yang harus kita perhatikan ya. Yang Ya. jelas persoalan ini buat saya itu akan mengubah bukan saja peta geopolitik regional tapi juga geopolitik dunia. Geopolitik regional itu akan semakin terfragmentasi. Mana yang pro Amerika Serikat dengan Israel, mana yang tidak. Sekarang banyak negara, termasuk negara-negara Arab, itu sedang memperhitungkan, sedang melakukan kalkulasi politik dan ekonomi. Kalau misalnya kita akan membantu Iran, kalkulasi ekonomi, politik, dan mungkin sosial budayanya akan muncul seperti apa. Sekali lagi kan Pak Darwis, Mhm. misalnya saja Arab Saudi kan punya permasalahan dengan Iran kemarin-kemarin. Ya. Tapi kemudian ditengahi oleh Beijing, oleh Tiongkok, ya, Mhm. sehingga terjadi perdamaian antara relatif perdamaian antara Arab Saudi dengan Iran. Tapi jangan lupa, Arab Saudi masih dianggap musuh paling besar di Yaman, Mhm. di mana Iran itu juga membackup Houthi yang ada di Yaman. Sehingga meskipun katakanlah Arab Saudi akan mendukung Iran, ya, ini masih menjadi sesuatu yang sifatnya sangat sangat hipotesis. Untuk melawan Israel mungkin iya, tapi setelah itu dalam jangka panjang peta geopolitiknya Timur Tengah itu akan sangat rawan sekali, sangat fragile. Mhm. Begitu juga Betul. dengan negara-negara lain. Begitu juga misalnya dengan Turki. Kita sekarang sedang sangat baik sekali hubungan kita dengan Turki ya. Tapi Ya. kemudian peta ini kemudian nanti akan mengubah bagaimana konteks yang ada terjadi persoalan antara Israel dengan Iran misalnya saja. Karena Turki punya hubungan yang cukup baik dengan Israel, tapi bagaimana kita melihat konteksnya setelah serangan ini dan apabila perang ini berkelanjutan, itu akan menjadi sesuatu hal yang sangat unpredictable. Sehingga Mhm. yang bisa kita katakan adalah peta geopolitik kawasan di Timur Tengah itu akan sangat-sangat rawan, fragile, sehingga fragmentasi itu akan dengan mudah berubah dalam waktu yang sangat cepat. Sehingga Mhm. ada gium yang mengatakan bahwa tidak ada teman permanen yang abadi dan tidak ada musuh yang abadi, hanya ditekankan Nah. hanya difokuskan pada kepentingan nasional yang abadi. Itu menjadi sangat sangat relevan sekali. Sehingga bagaimana mereka berinteraksi satu sama yang lain itu akan sangat tergantung pada pola interaksi yang terjadi antara Mhm. Israel dengan Iran, di satu sisi juga Israel dengan Amerika Serikat. Semakin Iya. Amerika Serikat mendukung Israel dan semakin keras, maka Amerika Serikat juga akan semakin dimusuhi di kawasan Timur Tengah. Ini menjadi Mhm. persoalan yang sangat diperhitungkan oleh negara-negara di kawasan Timur Tengah. Kurang lebih Iya. seperti itu, Pak Baik, Darwis. Prof. Ini nggak terasa nih, Prof, karena memang ini sesuatu yang apa ya, sesuatu yang kekinian dan memang Ya, lagi bergulir terus. Ini menarik kita untuk diskusi, tapi sayangnya ini udah setengah jam, Prof. Nggak terasa kita ngobrol-ngobrol ini. Prof, ini siap. pertanyaan terakhir. Pertanyaan Ya, terakhir ini sebenarnya lebih kepada rasa penasaran saya aja. Tadi ya, kita bahas soal bagaimana Amerika, Iran, Israel, wilayah Timur Tengah. Ada yang sempat terlewat dengan kita. Kita di ah, Indonesia ini seperti apa, Prof? Jadi pertanyaan saya berikutnya adalah kira-kira dengan perang apa namanya serangan yang baru dilakukan oleh Amerika ke Iran akan seperti apa dampaknya terhadap kita nih di Indonesia? Itu yang pertama. Kemudian mhm, kita tahu Pak Prabowo udah mengeluarkan statement kita sebagai negara yang non-blok, kita cinta perdamaian, kita tidak mendukung dan segala macam gitu ya. Kira-kira dengan kondisi geopolitik yang dinamis ini, bayangan Prof Banyu
akan berdiri di mana kita Indonesia ini dalam tengah Oke, konflik ini? Silakan, Prof. ya, ya. Saya pikir pilihan yang dimiliki oleh Indonesia dalam konteks kebijakan luar negeri tentu hanya disandarkan pada konteks nilai-nilai atau prinsip bebas aktif ya. Jadi kita mendorong akan terjadinya katakanlah gencatan senjata dalam konteks misalnya saja melalui forum-forum multilateral, entah itu dalam konteks PBB, entah itu konteks dalam OKI, meskipun terbelah juga. Tapi upaya-upaya diplomasi yang sifatnya multilateral ini yang cuma kita bisa lakukan. Kita nggak bisa langsung misalnya masuk lewat misalnya ke Iran atau misalnya ke Israel, apalagi ke Israel ya. Tentu kita tidak bisa melakukan itu. Jadi relatif pilihan kebijakan luar negeri yang kita miliki relatif terbatas, Pak Darwis. Mohon maaf. Betul. Jadi kita cuma mendorong sesuatu yang sifatnya normatif ya, lewat PBB, lewat OKI, atau mungkin pernyataan lewat ASEAN, atau misalnya lewat BRICS ya. Tapi yang justru bisa ketika saya mengatakan BRICS, justru ini yang bisa kita lakukan sebetulnya. Jadi bagaimana kita mendorong BRICS itu, di mana di situ ada Brazil, di situ ada Rusia, di situ ada India dan Cina, plus South Africa, plus ya kita semua. Ini yang justru menjadi penggerak ketika misalnya mereka bisa menengahi. Jadi jujur kita bisa mendorong BRICS agar lebih besar lagi memainkan perannya untuk menengahi persoalan Israel dengan Iran ini. Karena kalau tidak, ini dampaknya kepada kita itu sangat besar sekali. Itu satu. Jadi konteks proyeksi apa yang kita bisa dilakukan di luar. Justru yang saya juga perlu perhatikan, yang tadi sudah saya ungkapkan Pak Darwis, justru yang juga kita perlu perhatikan itu adalah konteks domestik kita. Jangan sampai bahwa gerakan-gerakan yang misalnya mendorong perdamaian tadi itu ditunggangi oleh kekuatan-kekuatan yang lain. Misalnya sekarang masyarakat kita tuh sangat pro Iran ya, gitu. Tapi apakah betul seperti itu setelah Iran tidak perang lagi? Karena sekali lagi Iran itu adalah negara di mana Islamnya adalah Syiah, sementara kita Sunni. Sementara lagi bahwa masyarakat kebanyakan yang kita yang Sunni itu tidak mendukung atau menyokong keberadaan masyarakat Islam yang Syiah. Jadi masyarakat kita juga sudah terfragmentasi, Pak Darwis. Nah, ini yang harusnya diperhatikan oleh pemerintah, khususnya Kemenak, khususnya Kemenko Polhukam, entah misalnya BIN ya, agar justru tidak menciptakan nuansa-nuansa baru yang justru bisa merusak Indonesia sebagai suatu negara bangsa tersendiri, NKRI. Nah, ini buat saya yang harus lebih diperhatikan sebetulnya, karena dampak domestik itu mungkin tidak pernah kita pikirkan karena kita hero di luar, tapi justru sebetulnya kita akan sangat tercabik-cabik ketika bicara mengenai bagaimana proyeksi antara Islam Sunni dan Syiah. Itu barangkali yang harus kita perhatikan juga. Jadi peran moderasi atau Islam moderat itu juga harus menjadi aktor yang penting yang bisa kita lakukan untuk menengahi antara Islam Sunni dan Syiah tadi. Demikian Pak Darwin. Baik, Prof. Artinya pemerintah kita harus benar-benar lebih bijak lagi menyikapi perang ini. Jangan sampai kita justru malah terbawa arus gitu ya, Prof ya. Iya, betul. Oke, Prof Banyu, terima kasih banyak udah mau berbagi, udah mau sharing di channel YouTube Armory Reborn. Sehat dan semangat terus, Prof. Siap. Dan yang terpenting kami dengar ada lembaga baru bernama South China Sea Council. Sukses terus buat SCSC, Prof. Ya, siap. Sampai ketemu lagi nanti. Dan ngopi bareng lagi lah. Baik, Prof. Gitu, Prof. Baik, Prof Banyu, sekali lagi terima kasih banyak. Sukses terus, Prof Banyu. Ya, sehat selalu, Pak Darwis. Oke, baik, Prof. Ya, Sobat Armory, itu tadi obrolan kami dan bincang-bincang kami seputar bagaimana dampak terhadap geopolitik dunia atas serangan Amerika Serikat yang baru-baru saja terjadi kepada Iran. Bersama Prof Banyu, Dewan Pakar South China Sea Council sekaligus pakar geopolitik dunia. Saksikan terus, kami akan terus mengupdate perkembangan dan bagaimana jalannya konflik yang terjadi, baik itu antara Israel, Iran maupun Amerika Serikat dan Iran, tentu saja hanya di channel YouTube Armory Reborn. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.